Shalom untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada ibadah pertanyaan hari ini, kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan dalam ibadah pertanyaan kita hari ini tertulis dalam Mazmur 115 ayat 9 hingga ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini berisikan ajakan untuk memuji Tuhan. Pujian kepada Tuhan. Bisa dikatakan pujian adalah salah satu ekspresi atau ungkapan yang sifatnya positif yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Apakah karena pencapaian yang diterima oleh seseorang, perbuatan baik yang dilakukannya, dan lain sebagainya. Dan biasanya, apabila ada seseorang yang memuji kita, tentu hal ini akan mendatangkan sukacita bagi kita, menjadi kebanggaan dan kepuasan pribadi bagi kita. Dan inilah yang mau kita lihat melalui firman Tuhan hari ini, di mana umatnya dan kita diajak untuk memuji Tuhan. Luar biasa dalam ayat 1 dalam firman Tuhan hari ini, dikatakan, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah diberikan kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Fokus pujian bukanlah kita, melainkan Tuhan Allah. Jelas di sini bahwa alasan atau dasar puji-pujian kita kepadanya adalah karena kasih dan setianya dalam kehidupan kita. Dalam puji-pujian itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita diajak untuk senantiasa percaya kepadanya, karena dialah pertolongan dan perisai kita. Kalau kita perhatikan, ajakan untuk percaya ini diberikan kepada Israel secara umum, kaum Harun, dan orang-orang yang takut kepada Tuhan. Artinya, kepada semua pihak, tidak hanya kepada orang yang kaya, yang miskin, pekerjaannya A, B, C, dan lain sebagainya. Tetapi kita semua, di dalam puji-pujian itu kita diajak untuk percaya kepada Tuhan. Kalau dikatakan percaya, mungkin bisa saya berikan sebuah gambaran. Apabila kita ingin menitip sesuatu hal, apakah itu barang, benda, atau uang kepada orang lain, tentu karena kita sudah mengenalnya dengan baik. Dan kita memberikannya, apakah benda, barang, dan uang ini. Dan kita yakin bahwa yang kita sampaikan ini akan sampai kepada tujuannya. Sama halnya dengan Tuhan. Ketika kita mengenal Dia dengan seutuhnya, dengan benar, tentu kita juga seharusnya memberikan semua apa yang ada dalam pergumulan kita. Di dalam hati dan pikiran kita, kita akan menyerahkan segalanya dalam tangan pengasihannya tanpa ada keraguan. Dan ingat, sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah memberikan kepada Tuhan, menyampaikannya kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan kita, sering sekali kita seolah-olah lebih pintar, lebih tahu daripada Tuhan tentang apa yang terbaik dalam kehidupan kita.
Saya mau memberikan sebuah contoh. Ketika kendaraan kita sedang mengalami kerusakan, apakah itu sepeda motor ataupun kendaraan roda 4 atau mobil, tentu kita akan pergi ke bengkel. Karena kita tahu orang bengkel lebih mengetahui apa permasalahan yang terjadi dalam kendaraan kita sehingga kendaraan kita rusak. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kita sampai ke bengkel, kita mengatakan kepada tukang bengkelnya, "Tadi kendaraan saya tiba-tiba rusak di tengah jalan." Kemudian tukang bengkel memeriksa kendaraan kita. Ketika mulai memeriksa bagian tertentu, kita mengatakan, "Bukan itu yang rusak, itu masih bagus." Kemudian ketika dia mulai mencari lagi yang lain, kita juga mengatakan hal yang sama, "Bukan itu yang rusak, itu masih baru." Dan begitulah seterusnya. Ya, kalau kita benar-benar tahu, ya untuk apa kita membawa ke bengkel? Itulah sebabnya ketika kita membawa kendaraan kita ke bengkel, kita sudah yakin dan percaya bahwa tukang bengkel ini pasti bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kendaraan kita. Begitu juga lah dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Tuhan itu mengetahui apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Tuhan itu tahu bagaimana mendidik kita, bagaimana mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, penting bagi kita tidak hanya percaya, tapi menyerahkan seutuhnya segala pergumulan, apa yang ada dalam hati, pikiran, dan rencana kita, dalam tangan pengasihannya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang berikut Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan telah mengingat kita, dan Ia akan memberkati kita, memberkati semua orang, mulai dari hal yang kecil hingga hal yang besar. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa rupanya kita, sehingga kita diingat oleh Tuhan? Biasanya, seperti halnya kita manusia, siapa yang kita ingat? Yang kita ingat adalah orang yang kita kasihi. Yang kita ingat adalah orang yang membantu kita, yang menolong kita. Dan juga tentunya musuh-musuh kita. Sekarang dalam firman Tuhan, Tuhan itu mengingat kita. Kalau kita buat pikiran Tuhan sama dengan pikiran manusia, mungkin kita tidak akan masuk hitungan. Mungkin kita tidak akan diingat karena perbuatan, kelakuan, dan kesalahan kita, bahkan dosa kita. Sekarang firman Tuhan berkata, Tuhan mengingat kita. Kenapa? Itulah karena kasih-Nya. Tidak hanya diingat, tetapi kita diberkati, dan keturunan kita senantiasa dalam berkat dan karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Terlebih untuk penebusan dan keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita melalui Yesus Kristus. Pujian kepada Tuhan adalah ekspresi yang lahir dari setiap orang yang menyadari perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Sadar atau tidak, sesungguhnya di setiap harinya kita tidak lepas dari pandangan Tuhan. Sebagai Raja atas kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu menyatakan kebaikan-kebaikannya, kebesaran kasih-Nya dalam kehidupan kita. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji dan memuliakan nama-Nya sama seperti pemazmur. Begitu juga dengan umat-Nya. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana supaya kita bisa senantiasa mengucap syukur dan memuji Tuhan dalam kehidupan kita? Jawabnya adalah, tingkatkan kepekaan kita. Ketika kita ditanya, apakah orang Kristen bisa bersyukur? Jawabnya, bisa. Apakah semua orang Kristen rajin bersyukur? Jawabnya, belum tentu. Terbukti, dalam realita, mengucap syukur dan memuji Tuhan masih suatu perkara yang sulit kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangankan dalam kondisi susah dan berbeban berat, saat segala sesuatu berjalan baik dan normal pun, ternyata sangat sulit untuk mengucap syukur dan memuji segala kebaikan-Nya. Jadi, mengucap syukur dan memuji Tuhan merupakan sebuah kepekaan terhadap karya Tuhan, baik suka maupun duka, baik lancar ataupun tidak. Contoh, ketika terjadi banjir di suatu daerah, ada orang yang berkata,
terima kasih Tuhan, rumah kami tidak kebanjiran. Satu sisi memang mengucap syukur, tapi di sisi yang lain hal ini menunjukkan ketidakpekaan terhadap karya Tuhan dalam waktu baik-baik saja. Rumah itu tidak kebanjiran bertahun-tahun, tetapi ia tidak bersyukur. Ia tidak berterima kasih. Ketika banjir melanda, baru dia berterima kasih. Ketika sembuh dari sakit, baru berterima kasih. Ketika senantiasa sehat, susah untuk berterima kasih dan memuji namanya. Ketika ada seseorang yang tidak jadi di PHK, dia berterima kasih, dia bersyukur, dia memuji Tuhan. Tetapi selama ini, dia bekerja dengan baik, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan gaji dengan baik. Dia lupa untuk bersyukur dan memuji nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan kepekaan kita. Mari kita ingat bagaimana perbuatan, bagaimana kebaikan, bagaimana penyertaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita saksikan itu semua. Mari kita ingat itu semua dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak memuji dan bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.